Orang yang ketiga adalah orang yang mampu memahami pokok masalah lalu menyelesaikannya dengan disiplin ilmu teori dan pengalaman sehingga dengan waktu yang relatif singkat mampu menyelesaikan masalah. Hai Sobat Mediva, salam santun dari Mimin. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga dalam keadaan sehat lahir batin. Kali ini kita akan mengulas beberapa tips-tips penting seputar merpati. Langsung saja sobat. Dalam bermain merpati ataupun beternak, untuk meraih keberhasilan itu bukan perkara mudah dan perlu kerja keras, kerja cerdas, dan mengerti memaknai sebuah proses. Ketika dihadapkan sebuah permasalahan untuk memisahkan tanah dari pasir, apa yang akan kita lakukan? 1. Langsung kita comot saja yang lembut, kemudian tanah yang kasar dianggap sebagai pasir. Kalau toh masing-masing bagian tidak murni baik tanah ataupun pasir, itu adalah hal yang wajar, karena memang susah untuk memisahkan antara keduanya. 2. Kita akan berlaku ideal dengan tekun. Teliti satu persatu kita pilih-pilih dengan proses waktu lama, sehingga hasilnya murni pasir dan murni tanah. Ataukah kita akan menggunakan langkah ketiga? 3. Pasir dan tanah tersebut dicampur dengan air, diproses sedemikian hingga antara pasir dan tanah terpisah dalam waktu yang relatif singkat. Kalau dikaitkan dengan hobi merpati, kira-kira ada hubungannya enggak ya? Orang yang mengambil langkah pertama adalah orang yang pinter matematika. Yang penting 1 + 1 sama dengan 2, bagus dengan bagus sama dengan bagus, tapi kenyataannya dalam beternak hasilnya tidak demikian. Hasilnya ada boncosnya juga. Orang kedua adalah orang yang terlalu hati-hati. Detail demi detail harus terpenuhi, pokoknya hasilnya harus istimewa tanpa mempertimbangkan lamanya waktu. Dan memang hasilnya istimewa. Ternak merpati bisa jadi tempat untuk mencari rezeki. Kita akan sedikit bercerita ternak seorang peternak. Kata beliau dalam ceritanya, banyak yang pengen beli hasil kandang buat dimainin di lapak kolong. Tapi selalu dijawab, maaf saya tidak jualan merpati. Ia berucap bukannya bermaksud sombong ataupun jual mahal, tapi karena saya baru sampai tahap dasar untuk membuat basic blood di kandang sehingga burung yang dihasilkan orientasinya buat pacekan belum sampai ke tahap jadi player. Memang ada beberapa burung yang ia lakukan dengan persilangan metode crossbreeding, dan saat diuji awal di lob dekat terasa enak dimainkan. Tapi karena burung tidak pernah diuji sampai star, sehingga tidak ada kepercayaan diri untuk menjual burung-burung tersebut. Semoga saja secepatnya bisa bikin burung berkualitas sehingga layak jual sebagai player, ujar si peternak. Dan berikutnya kita bahas putar merpati cacingan. Kita bisa melihat ciri-ciri dari tingkah laku merpati tersebut, cacingan atau tidak. Merpati yang terkena cacingan akan mengalami gejala antara lain: 1. Nafsu makan berkurang. 2. Bulu kelihatan kusam. 3. Terbang burung akan mudah lelah dan tidak semangat. 4. Berat badan tidak bisa maksimal. Pemberian obat cacing khusus untuk burung banyak dijual di pasaran. Cara kerja pemberian obat cacing: 1. Mandikan burung sewaktu akan cabut telur. Biasanya di hari Minggu, setelah mandi, jemur dan berikan obat cacing TSB ke merpati. 2.
Selama pemberian, merpati harus dalam keadaan tembolok kosong dari makanan atau minuman. 3. Usahakan merpati tidak dilepas bebas, karena mengantisipasi berak merpati tercecer bebas. 4. Pemberian makanan dan minuman jam 4 sore, karena dalam posisi itu perut merpati sudah kosong dan akan mencoba memakan jagung. Berikan sedikit minum selama 1 hari. 5. Keesokan harinya, pemberian merpati seperti biasanya. 6. Berikan obat cacing 6 bulan sekali. Selamat mencoba. Referensi obat cacing yang banyak beredar di pasaran Eksitor sekian, semoga bisa bermanfaat dalam Salam Merpati Lovers.